Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik bukan? Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama materi matematika tentang debit. Namun, sebelum kita mempelajari materi tersebut lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita mengetahui tentang standar kompetensi, kompetensi dasar, tujuan, serta motivasi pada pembelajaran kali ini. Nah, yang pertama yaitu standar kompetensi. Adapun standar kompetensi yang akan kita pelajari pada materi matematika tentang debit kali ini yaitu yang pertama 3.3, yaitu menjelaskan perbandingan dua besaran yang berbeda, kecepatan sebagai perbandingan jarak dengan waktu, dan debit sebagai perbandingan volume dan waktu. Kemudian standar kompetensi yang kedua yaitu 4.3, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan dua besaran yang berbeda, yaitu kecepatan dan debit. Nah, untuk kompetensi dasarnya meliputi 3.3.1, yaitu menentukan debit air. Kemudian 3.3.2 yaitu membandingkan debit dengan kecepatan air. Kemudian 4.3.3 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan debit, serta kompetensi dasar yang terakhir yaitu 4.3.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan debit. Nah, sedangkan untuk tujuan pada pembelajaran kali ini yaitu diharapkan siswa dapat menemukan rumus debit dan menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan debit. Nah, agar teman-teman lebih bersemangat dalam mempelajari materi debit kali ini, kakak punya motivasi loh untuk teman-teman semua. Motivasinya yaitu tidak ada hal yang sulit selagi kita mau belajar dan mencoba. Jangan takut gagal dan teruslah berusaha. Belajar itu menyenangkan. Pasti teman-teman sudah tidak sabar kan untuk mempelajari materi debit kali ini? Nah, sebelum kita mempelajari tentang rumus debit, kita harus memperhatikan gambar di samping. Kira-kira seberapa cepatkah aliran air pada gambar di samping? Lalu, bagaimana dengan volume dan waktu yang dibutuhkan air untuk mengalir? Penasaran bukan dengan jawabannya? Yuk kita simak penjelasannya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, teman-teman bisa melakukan percobaan, yaitu dengan cara mengisi dua ember dengan ukuran yang sama dengan aliran air yang sama pula. Ember yang pertama diberi nama ember A. Kemudian ember yang kedua diberi nama ember B. Alirilah air pada ember A dengan kran yang dibuka kecil. Kemudian alirilah air di ember B dengan kran yang dibuka lebih besar daripada ember A. Kemudian amatilah apa yang terjadi. Nah, ternyata dari percobaan yang telah dilakukan, dua kran yang dibuka dalam waktu yang sama dengan kecepatan aliran air yang berbeda, menghasilkan jumlah air di dalam wadah yang berbeda pula, di mana banyaknya zat cair yang mengalir pada kran B lebih banyak daripada zat cair yang mengalir pada kran A. Nah, teman-teman, debit sangat berkaitan erat dengan satuan volume dan satuan waktu. Oleh karena itu, kita perlu juga untuk mempelajari satuan volume dan satuan waktu dalam debit. Yang pertama yaitu memahami satuan volume. Satuan volume digunakan untuk menyatakan banyaknya benda cair. Satuan volume antara lain liter, cc, meter kubik, kilometer kubik, desimeter kubik, dan sentimeter kubik. Setiap satuan volume saling berhubungan dengan satuan volume yang lain. Nah, untuk memudahkan teman-teman dalam memahami satuan volume, teman-teman bisa menyanyikannya dengan lagu seperti berikut ini.
kilometer, hektometer, dekameter, dan meter, desimeter, sentimeter, milimeter tangganya, di mana tiap satu tangga tersebut berpangkat kubik. Kemudian yang kedua yaitu memahami satuan waktu. Selain mengkonversi satuan volume, teman-teman juga harus belajar mengkonversi satuan waktu ya, karena waktu dan volume dalam debit saling berhubungan. Nah, berikut adalah konversi satuan waktu. 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik, dan 1 jam sama dengan 3.600 detik. Nah, cara untuk mengubah menit ke detik yaitu dibagi 60. Cara mengubah detik ke menit dikali 60. Sedangkan cara mengubah jam ke menit yaitu dibagi dengan 60 dan mengubah menit ke jam yaitu dengan cara dikali 60. Nah, teman-teman, kini saatnya teman-teman mempelajari tentang debit. Apakah teman-teman ada yang tahu apa itu debit? Ya, benar sekali. Debit adalah volume air mengalir dalam waktu tertentu melalui penampang air, sungai, saluran, pipa, atau keran. Nah, kecepatan aliran air itulah yang disebut dengan debit. Lalu, bagaimana cara mencari rumus debit? Nah, untuk mencari rumus debit, teman-teman bisa menggunakan segitiga ajaib, di mana di dalam segitiga ajaib tersebut terdapat huruf P yang mengartikan atau menandakan volume, kemudian huruf D yang menandakan debit, dan huruf W yang menandakan waktu. Nah, di dalam segitiga ajaib tersebut juga terdapat 2 garis, di mana garis yang vertikal menandakan dikali, kemudian garis yang horizontal menandakan dibagi. Sehingga dari segitiga ajaib tersebut, kita dapat mengetahui rumus untuk mencari debit. Di mana jika kita ingin mencari volume, maka rumusnya yaitu debit dikali waktu. Kemudian jika kita ingin mencari debit, rumusnya yaitu volume dibagi waktu. Dan jika kita ingin mencari waktu, maka rumusnya yaitu volume dibagi debit. Nah, adapun cara untuk menghitung debit air, langkah-langkahnya adalah yang pertama yaitu tentukan volume air yang terpakai dengan cara mengurangkan kedudukan meter akhir, volume air terakhir dengan kedudukan meter awal, yaitu volume air awal. Yang kedua yaitu ubah waktu pemakaian sesuai dengan konversi. Misalnya 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 3.600 detik, dan lain-lain. Kemudian langkah yang ketiga yaitu bagi volume air yang terpakai, poin yang pertama, dengan waktu, yaitu poin yang kedua. Kemudian konversikan volumenya. Nah, untuk latihan soalnya yaitu sebuah akuarium dengan volume 3.250 liter air. Air dalam akuarium tersebut akan dikosongkan. Jika air dialirkan selama 65 menit, maka berapa debit air yang dialirkan dari akuarium tersebut? Apakah jawabannya A. 60 liter per menit, B. 70 liter per menit, C. 50 liter per menit, ataukah D. 80 liter per menit? Nah, dari soal tersebut kita bisa mengetahui bahwa diketahui volume sama dengan 3.250 liter, waktu sama dengan 65 menit. Sedangkan yang ditanya yaitu debit air yang dialirkan dari akuarium. Maka cara untuk menjawab pertanyaan tersebut kita menggunakan rumus debit, yaitu volume dibagi waktu. Sehingga debit sama dengan 3.250 liter dibagi 65 menit. Jawabannya yaitu 50 liter per menit. Jadi jawaban yang tepat untuk
Pertanyaan tersebut adalah C. 50 liter per menit.